Kisah ini berlatar di Meksiko. Cerita diawali dengan seorang bos kartel narkoba kejam bernama Alejandro yang datang ke sebuah bar untuk mencari seorang bandar bernama Jansen yang telah mencuri barang-barang miliknya. Di bar, Alejandro hanya bertemu dengan Lizzie yang mengaku hanya terlibat cuma satu malam dengan Jansen dan tidak tahu keberadaannya. Alejandro mengancam akan membunuh Lizzie dan keluarganya jika ia tidak segera menemukan Jansen. Di daerah terpencil di pinggiran kota, hiduplah seorang pensiunan agen rahasia bernama Badri dan putrinya yang bernama Sofia. Mereka tinggal berdua di sebuah kabin di tengah hutan, menjalani kehidupan yang tenang. Badri sangat protektif terhadap Sofia. Dia membiasakan anak itu memegang senapan dan hidup dengan aturan ketat. Namun Sofia sudah terbiasa dengan hal itu. Di hari ulang tahun Sofia, Badri pergi ke kota untuk membeli perlengkapan berburu. Di toko ia membeli mesin potong rumput bekas dengan harga murah. Sementara itu, Sofia yang baru bangun membuka kado dari ayahnya, sebuah grok semi otomatis yang sangat diidam-idamkannya. Ia menyimpan di tempat aman lalu pergi ke sungai untuk memancing. Di sana ia mendengar teriakan minta tolong. Sofia yang memiliki insting kuat tidak buru-buru mencari, tapi pulang ke rumah untuk memberitahukan ayahnya. Mereka menemukan seorang gadis bernama Januari yang hanyut di sungai dengan luka tembakan di bagian perut samping. Badri sempat ingin membawanya ke rumah sakit, tapi Januari dengan setengah sadar memohon agar tidak dibawa ke rumah sakit. Dengan alat medis seadanya, Badri menahan pendarahan dan merawat lukanya. Sofia membuatkan sup ayam yang hangat agar bisa memulihkan tenaga Januari. Badri berpesan agar Sofia menjaga jarak dari Januari karena tidak tahu siapa orang ini sebenarnya. Keesokan paginya, Januari terbangun dengan tangan terborgol di pegangan kasur. Sofia menjelaskan bahwa itu adalah protokol keamanan yang diterapkan ayahnya. Meskipun terkesan negatif, mereka sebenarnya tulus ingin membantu. Badri pergi ke supermarket membeli obat dan pakaian. Di perjalanan pulangnya, ia bertemu dengan teman lamanya yang merupakan seorang polisi bernama Breck yang sedang bersama partner barunya bernama Davin. Malam harinya, Badri bertanya ke Januari tentang kejadian yang menimpanya. Januari menjelaskan bahwa saat pulang kerja, ia mendapati teman satu kosnya, Lizzie, sedang diajar oleh dua pria asing bertopeng. Kedua pria itu membawa mereka ke tepi sungai, membawa Lizzie hingga tewas dan melempar jasadnya ke sungai. Januari berhasil kabur, tapi tertembak di bagian perut dan dianggap tewas hanyut. Subuh berikutnya, Badri pergi ke sungai untuk mencari jasad Lizzie. Ia menemukan jasadnya tersangkut di ranting. Sadar bahwa kedua pria itu pasti akan mencari Januari, Badri menghanyutkan kembali jasad Lizzie. Ia memberitahu Sofia tentang temuannya. Badri dilema di antara merawat Januari atau menyerahkannya ke polisi. Namun Sofia bersikeras ingin merawat Januari sampai sembuh, sehingga Badri menunda keputusannya. Sementara itu, Alejandro berhasil menangkap Jansen. Ternyata Jansen adalah oknum polisi korup yang bekerja sama untuk Alejandro. Tapi dalam transaksi terakhir, ia membawa kabur barang-barang Alejandro. Karena Jansen tak mau bicara, Alejandro menghabisi nyawanya. Keesokan harinya, Januari akan diantar ke klinik sahabat Badri. Di perjalanan, mobil mereka dicegat oleh polisi. Breck memberitahu bahwa jasad Jansen ditemukan di sungai dan jasad Lizzie juga ditemukan. Polisi menelusuri latar belakang Lizzie dan mengetahui bahwa ia satu kos dengan Januari. Davin curiga Januari mungkin masih hidup dan seorang sedang merawatnya. Davin sempat melihat sesosok wanita di mobil Badri, tapi Badri mengaku itu adalah keponakannya. Januari kembali dibawa ke kabin. Ia mengaku bahwa saat kejadian, salah satu pelaku sengaja membuka topengnya dan mengancam akan menghabisi mereka. Badri sadar bahwa Januari adalah saksi kunci dan pasti sedang dicari.
Malam itu, dua pria asing datang ke kabin mencari Januari. Badri yang mengaku tidak pernah melihat wanita asing hingga mereka pergi. Tapi ternyata mereka masih mengawasi dari kejauhan ketika satu penjahat menyelinap masuk untuk menyelamatkan Januari. Badri berhasil menangkapnya. Sofia menjalankan tembakan peringatan dan Badri menembak mati si penjahat. Untuk menghilangkan jejak, Badri membakar jasad kedua penjahat dan membuang mobil mereka ke tambang terbengkalai. Badri bertemu empat mata dengan Bragg. Ia jujur bahwa Januari aman bersamanya karena Alejandro pasti akan mengirimkan anak buah lainnya. Badri meminta Bragg merahasiakan hal ini dan membawa Januari keluar dari wilayah tersebut. Sebelum berpisah, Badri memberikan uang untuk bekal Januari. Keesokan paginya, Badri dan Sofia mencoba menghubungi Bragg tapi nomornya tidak aktif. Mereka pergi ke kantor polisi. Sofia menunggu di mobil sementara Badri bertemu dengan Davin. Davin mengalihkan pembicaraan dan menuduh Bragg masih satu komplotan dengan Jansen. Malamnya, kabin mereka didatangin Davin yang menyelinap masuk membawa pistol. Badri berhasil menangkap dan mengikat Davin di kursi, menggantungkan mesin pemotong rumput di hadapannya. Davin akhirnya mengaku bahwa Bragg sudah mati dan Januari sudah diserahkan pada Alejandro tepat setelah pertemuan terakhir Badri dengannya. Mendengar sahabatnya tewas, Badri mendesak Davin memberitahu lokasi Alejandro. Davin menantang duel, tapi Badri menyalakan mesin pemotong rumput untuk melukai hidungnya. Davin akhirnya buka mulut. Badri menulis surat untuk Sofia. Ia meminta maaf karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Jika sampai esok pagi ia tak kunjung pulang, Sofia harus pergi ke rumah neneknya di Meksiko. Setibanya di pabrik terbengkalai, Badri menyeret Davin yang sudah babak belur sebagai sandera. Alejandro menyambutnya dengan ancaman, tapi tanpa sepengetahuan Badri, Sofia diam-diam mengikuti jejaknya. Dari belakang, pertempuran sengit terjadi. Alejandro kabur ke dalam pabrik, Badri tertembak di dada, dan salah satu anak buah Alejandro akan menghabisinya. Tapi Sofia menembak si penjahat dan menyelamatkan ayahnya. Namun akibat aksi heroiknya, posisi Sofia diketahui penjahat lain. Sofia berhasil mengelabuhi penjahat dengan meninggalkan senapan di atas rum kosong. Badri berhasil masuk ke dalam pabrik dan menemukan Januari yang dalam keadaan baik-baik saja. Begitu juga dengan istri dan anak Jansen yang ternyata masih hidup. Saat sedang mencari kunci kurungan, Alejandro menikam perut Badri dari belakang. Sofia datang tepat waktu dan menembak Alejandro hingga tewas. Setelah kejadian itu, Badri dan Januari menjalani perawatan selama 3 bulan. Badri dan Sofia mempersilahkan Januari untuk tinggal bersama mereka demi menjamin keselamatannya. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk berbuat baik walaupun kita harus mempertaruhkan hal yang berharga di hidup kita demi menyelamatkan seseorang. Jadi ingat, jangan lupa berbuat baik meskipun itu mengancam diri kalian, karena sesuatu kebaikan akan datang dengan cara hal yang lain walaupun tidak dari yang kita tolong membalasnya. Oke, see you guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya.